إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk menimba ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang membuat kita ingat terhadap kehidupan akhirat, yang membuat kita tidak hanya fokus kepada kehidupan dunia saja, tetapi tujuan utamanya adalah kita berbahagia di surga selama-lamanya. Semoga dengan kita mencari ilmu ini Allah berikan hidayah kepada kita bisa mengamalkannya dan kita semua mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan ini adalah bulan kelahiran beliau. Semoga kita dengan menuntut ilmu ini diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minal a'mar. Malam hari ini insyaallah adalah pertemuan yang terakhir dengan pembahasan penutup kitab sampai pada hadis-hadis yang menerangkan tentang ru'yatullah di surga. Ada sebuah hadis wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati idza dakhaluha, sesungguhnya penduduk surga apabila sudah masuk ke dalam surga, nazalu fiha bi fadli a'malihim, mereka menempati surga itu berdasarkan dengan keutamaan amal-amal mereka. Ada yang amalnya banyak berada di surga yang tinggi, amalnya yang sedikit tetapi dia masuk surga berada di surga yang rendah. Tsumma yu'dzanu lahum fi miqdari yaumil jum'ati min ayyamid dunya. Kemudian diberi izin kepada penduduk surga itu dalam seukuran setiap hari Jum'ah, dalam ukuran hari-hari dunia. Setiap hari Jumat yang ada di surga itu mereka diberi izin fayazuruna rabbahum, mereka berziarah mengunjungi kepada Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yabruzu lahum arshuhu, kemudian akan terlihat kepada ahli surga itu arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah itu adalah gambaran daripada singgasana. Wa yatabaddalahum fi rawdatin min riyadil jannah. Kemudian Allah akan tampak
kepada seluruh penduduk surga itu di suatu taman daripada taman-taman surga. Fatudau lahum manabir min nur. Kemudian setiap penduduk surga itu akan diberikan dia mimbar daripada cahaya. Mimbar daripada cahaya. Wa manabir min lu'lu'. Ada juga mimbar-mimbar yang terbuat daripada mutiara. Wa manabir min yaqut. Dan juga ada mimbar-mimbar yang terbuat daripada batu permata yakut. Wa manabir min zabarjud. Juga ada mimbar-mimbar yang terbuat daripada batu permata zabarjud. Wa manabir min zahab wa manabir min fiddah. Juga ada mimbar-mimbar dari emas dan mimbar-mimbar dari perak. Wa yajlisu adnahum. Mereka penduduk surga itu duduk di mimbar-mimbar mereka. Wa ma fihim adna. Dan tidak ada posisi yang rendah di surga itu. Mereka duduk ala kuthbanil misik wal kafur. Di atas naungan mimbar itu yang terbuat daripada misik dan kafur. Sesuatu yang baunya wangi, yang mengharumkan di sekitarnya. Wa ma yarawna ashabul karasi bi afdala minhum majlisan. Tidak pernah melihat orang-orang yang pernah duduk di kursi itu sesuatu yang lebih afdal daripada mimbar tersebut. Di sini menggambarkan Rasulullah SAW setiap hari Jumat di surga itu penduduk surga ini saling bertemu. Kalau setiap harinya mereka berada di istana-istana sendiri, tetapi setiap hari Jumat itu mereka berkumpul di suatu raudhah, suatu taman daripada taman-taman surga. Nah, keutamaan orang yang bisa hadir di raudhahnya Rasulullah di Masjid Nabawi itu, dia akan berada di satu taman beneran yang sungguh-sungguh ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di raudhah itulah Allah akan menampakkan wujudnya kepada seluruh penduduk surga. Dan mereka memandang kepada Allah ini berada di satu mimbar atau kursi yang ada yang terbuat dari permata, dari emas, dari perak, semuanya bergantung daripada kedudukan masing-masing yang ada di surga. Itu gambaran kalau setiap hari Jumat itu adalah dikatakan hari Jum'ah, itu hari berkumpul, jamaah, ya jema'u. Ya. Hari berkumpul di dunia untuk sholat Jumat itu hari Jumat. Kalau hari berkumpul penduduk surga yaitu pada hari Jumat untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal nara rabbana, apakah kita nanti bisa melihat Tuhan kita? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya, bisa. Hal tumaruna fi ru'yati syamsi wal qamar. Nabi balik bertanya, apakah kalian semua ini dihalangi untuk memandang matahari atau memandang bulan di dunia ini? Gulna, maka kita menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Kita semua bisa memandang matahari, bisa memandang bulan. Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika la tumaruna fi ru'yati rabbikum. Begitu pula nanti di akhirat, di surga, kalian tidak akan dihalangi untuk bisa memandang Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yabqa fi dzalikal majlis ahadun illa hadarahu Allahu muhadarah. Tidak ada nanti ketika memandang kepada Allah itu satu majelis
seseorang kecuali akan diajak berbincang oleh Allah Subhanahu wa taala, muhadharah. Allah akan berbicara dengan orang per orang yang ada di surga. Hatta yaqula lirrajuli minhum, sehingga Allah akan bertanya, akan berkata kepada seorang di antara penduduk surga itu, ya fulan ibnu fulan, wahai orang yang bernama fulan bin fulan, atadhkuru yauma qulta kadza wa kadza, apakah kamu tidak ingat dulu di dunia kamu berkata ini, berkata itu, berkata-kata yang mungkin itu mengandung dosa. Fayudzakiruhu ba'da asaratihi fid dunya, maka Allah mengingatkan orang itu sebagian dosa-dosanya yang pernah dilakukan di dunia. Kamu dulu pernah ucapkan jelek, pernah menggibah orang lain, pernah berbohong dan sebagainya. Disebutkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka laki-laki itu berkata, afalam taghfirli, apakah engkau ya Allah tidak mau mengampuni saya? Fayaqulu, maka Allah berkata, bala, ya saya ampuni dosa kamu. Fabi sa'ati maghfirati balaghta manzilataka hadhihi, maka dengan keluasan rahmatkulah kamu sudah sampai di tingkatan yang seperti ini, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditimbang dengan dosa, sebenarnya amal kita ini lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Tetapi berkat keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mudah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa bainama hum kadzalik, ketika mereka penduduk surga itu seperti itu, diajak berbincang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu, id ghasyiyatuhum sahabatun min fawqihim, tiba-tiba menaungi mereka satu awan, satu mendung dari atas mereka. Tiba-tiba turun satu awan, turun kepada orang-orang yang di surga. Fa'amtarat alaihim tiban, kemudian memberikan hujan kepada mereka mendung itu dengan hujan minyak wangi. Tib, hujannya bukan hujan air, tapi hujan parfum minyak wangi, yang disebutkan itu lam yajidu mithla rihihi syai'an qattu, yang mereka penduduk surga itu belum pernah mendapati bau yang wanginya seperti itu sebelumnya. Bau wangi yang berasal dari hujan yang ada di surga, subhanallah, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ketika mereka kumpul, diberikan minyak wangi yang langsung dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan dalil bahwa sunnah menggunakan minyak wangi. Termasuk di surga itu semuanya akan berbau wangi dan akan diberikan minyak wangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu rabbuna, maka Tuhan kita Allah berkata, Qumu ila ma'a'dattu lakum minal karamah, sekarang berdirilah kalian semua menuju apa yang sudah aku siapkan untuk kalian daripada kemuliaan. Sudah bertemu dengan Allah, sudah diajak berbincang, sudah diberikan wewangian, kemudian dipersilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhudhu ma syi'tum, maka ambillah apa yang kalian inginkan. Fayatuna suqan, maka mereka penduduk surga itu setelah disuruh berdiri, mereka datang ke satu pasar. Suq itu artinya pasar. Qad khuffat bihimul malaikah, pasar yang dikerumuni oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibaratnya penjualnya itu bukan manusia tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lam tandur al-uyunu ila mithlihi, yang mata ini tidak pernah melihat kepada semisal malaikat-malaikat itu. Malaikat yang khusus melayani penduduk surga yang ada di pasar di surga. Walam tasma'il adhanu, dan belum pernah telinga itu mendengar daripada cerita malaikat tersebut. Walam yakhtur 'alal qulub, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Maka penduduk surga itu fanahmilu mashtahaina, kami mengambil apa yang kita senangi. Nah, apa yang diambil di situ di pasar itu, padahal di rumahnya sudah makanan tersedia, minuman juga sudah, tinggal minta disiapkan oleh Allah. Di pasar itu apa yang diambil oleh penduduk surga? Laisa yuba'u fihi wala yushtara. Tidak ada yang dijual di situ, tidak ada yang dibeli. Di situ tidak ada transaksi jual beli di dalam pasar surga itu. Wa fi dzalika suq yalqa ahlul jannah ba'dhum ba'dha. Di pasar itu mereka hanya saling bertemu, satu orang dengan orang yang lain, ketemu dengan teman yang pernah ada di majelis di dunia, bertemu, ngobrol lama, cerita-cerita, bertemu dengan keluarganya yang sama-sama masuk surga, bercerita. Itu satu kebahagiaan, bisa bertemu dengan orang-orang yang pernah dia kenal di surga, di dunia, yang sekarang sudah masuk ke surga. Qala, maka melanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqbalur rajulu dzul manzilah ar-rafi'ah. Wa yuqbilu, maka datang ar-rajulu, seseorang, dzul manzilatir rafi'ah, yang memiliki kedudukan yang tinggi, fayalqa man huwa dunahu, maka dia bertemu dengan orang yang di bawahnya. Wa ma fihim adna, padahal di dalam surga itu tidak ada yang lebih rendah. Maksudnya ini orang yang naik, yang masuk surga tingkatan tertinggi, misalkan dia itu ustadznya, gurunya, ulamanya, dia juga akan bertemu dengan murid-muridnya, ahli jamaahnya, tanya bagaimana keadaan kamu sekarang di surga. Nah, bisa bertemu, termasuk bisa bertemu dengan wali-walinya Allah dan juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat itu semua bertemu, ada di pasar di surga. Fayurawwi'uhu ma yara alaihi minal libas, maka orang yang kedudukannya lebih rendah ini merasa kagum apa yang mereka lihat daripada pakaian orang-orang surga yang tingkatannya lebih tinggi. Kalau orang surga yang tingkatannya tertinggi, surga Firdaus, itu lebih bagus pakaiannya, lebih indah. Itu membuat kagum daripada orang-orang yang surganya ada di bawah. Fama yanqadi akharu hadithuhuma, dan belum selesai orang lain di dalam berbicara ini, kedua orang ini belum selesai ngobrol, hatta yukhla'a alaihi ma huwa ahsan minhu. Belum selesai berbicara antara satu teman dengan teman yang lainnya, sampai dia diberikan pakaian yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau sekarang ini misalkan pakai baju yang sudah bagus, Jumat itu diganti dengan baju yang lebih bagus lagi. Setiap Jumat diganti dengan pakaian yang lebih bagus. Terus semakin hari semakin bagus. Jadi tidak sampai usang pakaian di surga itu sudah diganti, diberikan pakaian yang baru lagi. Wa dzalika annahu la yanbaghi li ahadin an yahzina fiha. Dan itu semua itu supaya tidak patut bagi orang yang di surga untuk bersedih di dalam surga itu. Jadi tidak ada yang sedih di surga itu. Merasa bajunya sudah tidak
modis lagi, tidak ada. Setiap hari Jumat diganti dengan pakaian yang terbaik lagi, sehingga tidak pernah merasa bosan. Kalau kita di dunia punya pakaian baru beli ketika lebaran, sudah dipakai 3 kali sudah bosan, sudah usang. Tapi kalau di surga itu selalu diperbarui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nansarifu ila manazilina. Kemudian kita setelah bertemu di pasar itu kembali ke rumah-rumah kita. Penduduk surga ini bercerita mereka kembali ke rumah-rumahnya. Fatatalaqana azwajuna. Kemudian menyambut kepada kita istri-istri kita. Setelah pulang laki-lakinya dari pasar, di rumah sudah disambut oleh istri-istri yang berupa bidadari surga. Nah itu kalau ke pasar itu seharusnya laki-laki, biar nggak ribet beli langsung pulang. Kalau yang belanja itu laki-laki biasanya seperlunya saja. Oh ini perlu ini selesai langsung cepat pulang. Tapi kalau yang sudah belanja ini perempuan, kalau tidak tawaf 7 kali pasar itu belum afdol rasanya. Padahal ya seperti itu pasar itu, tempatnya setan. Tapi kalau di surga itu yang ke pasar ini laki-laki, yang perempuan ada di rumah, menyambut laki-lakinya. Fayaqulna marhaban wa ahlan. Maka istri itu ketika suaminya datang menyambut dan berkata marhaban, selamat datang, wa ahlan, dan kebahagiaan. Laqad ji'ta, engkau telah datang wahai suamiku, wa inna bika minal jamali aktsara mimma faraqtana alaih. Dan sesungguhnya engkau ini lebih tampan ketika datang ini daripada ketika kamu berpisah dengan kita. Aktsara mimma faraqtana alaih, lebih tampan ketika baru datang dari pasar itu daripada sebelum berangkat ke pasar. Artinya setiap pulang dari pasar surga itu wajah setiap laki-laki ini semakin ganteng, semakin istimewa. Jadi tidak pernah menua, rambutnya nggak akan memutih, ya, keriputnya itu tidak akan tampak. Semakin Jumat berikutnya semakin tampan lagi, Jumat berikutnya lebih tampan. Jadi sehingga tidak pernah bosan. Nah, kalau kita setampan apapun, secantik apapun, kalau sudah berumah tangga setahun itu sudah bosan, sudah mulai spionnya ke kanan ke kiri sudah. Ya, karena wajahnya itu ya itu dari awal nikah sampai mati ya seperti itu, nggak akan berubah. Ya. Tapi kalau di surga tidak, setiap hari Jumat itu berubah wajahnya. Fayaqulu, maka berkata suami yang baru datang dari pasar itu, inna jalasnal yaum rabbuna al-jabbar. Cerita suaminya tadi, sesungguhnya kita baru saja duduk kita ini di hari ini bersama Tuhan kita Al-Jabbar yang Maha Perkasa. Kita baru saja bertemu dengan Allah, mendapatkan banyak nikmat dari Allah dan mendapatkan wajah yang lebih baru lagi. Wa yahiqu lana an nanqaliba bimithli man qalabna, dan kami diberikan hak untuk kami merubah apa yang kita ingin untuk berubah ini. Wajahnya ingin dirubah jadi lebih putih bisa, jadi lebih tirus bisa, ya. Jadi lebih moncong juga bisa, terserah yang mau. Itu Allah berikan hak kepada penduduk surga setiap Jumat itu merubah dirinya masing-masing. Alhamdulillah. Ini membuat kita semakin semangat untuk beribadah, untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamun na'imi wa afdaluhu wa ajalluhu wa akmaluhu. Diterangkan di sini paling besarnya nikmat,
paling afdalnya nikmat dan paling mulianya nikmat Allah itu adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, bisa memandang kepada wajahnya Allah yang maha mulia, fi daril karamati wan na'im, di tempat kemuliaan dan kenikmatan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang Allah itu bisa dilakukan semua orang apabila dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Manallahu alaina bidzalik, semoga Allah memberikan kita anugerah dengan hal itu. Fadlahu wa karamahu wa judahu wa ihsanahu wa walidina wa ahbabina wal muslimin birahmatihi innahu arhamur rahimin. Memberikan kita kemurahan dari Allah dan kebaikan, dan juga kepada kedua orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh orang Islam berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya dzikru syai'in mimma warada fi sa'ati rahmatillah. Disebutkan sedikit di sini dari keterangan yang datang tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, rahmatku itu meluasi segala sesuatu. Wa qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu, beri kabar kepada hamba-hambaku wahai Nabi Muhammad, anni, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, aku maha mengampun dan maha rahmat. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kita, kepada Al-Qur'an, faqul, maka ucapkanlah salamun alaikum, selamat atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Tuhan kalian sudah mewajibkan pada zatnya untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hamba yang sudah melampaui batas terhadap dirinya, sudah banyak melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa itu jika kita taubat kepada Allah diampuni. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang mengampuni dan merahmati. Wa qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Siapa orang yang telah melakukan amal yang jelek atau dia zalim kepada dirinya, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, dia dapati Allah itu adalah zat yang ghafurur rahim, maha mengampuni dan maha rahmat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah, Allah sudah menurunkan dari 100 itu satu rahmat saja di bumi ini. Bainal insi wal jinni wat tayri wal bahaimi wal hawam, satu rahmat itu diturunkan di antara manusia, jin, burung-burung, hewan-hewan, dan juga benda-benda mati. Fabiha yata'atafun, maka dengan satu rahmat ini mereka saling kasih sayang. Wabiha yatarahamun, dan dengan satu rahmat Allah yang diturunkan itu mereka saling mengasihi.
Waddakhara tis'atan wa tis'ina rahmatan, dan Allah masih menyimpan 99 rahmat, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang Allah akan merahmati dengan 99 rahmat ini kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Satu rahmat saja sudah manusia saling cinta dengan yang lain. Bagaimana dengan 99 rahmat yang diberikan nanti di akhirat? Maka semua hamba Allah itu akan mendapatkan rahmat, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa, diriwayatkan, annahu idza kana yaumal qiyamah, jika sudah ada hari kiamat, akhrajallahu kitaban min tahtil arsy, Allah mengeluarkan satu tulisan dari bawah arsy-Nya Allah. Fihi, di dalamnya ada tulisan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului murkaku, kata Allah. Wa ana arhamur rahimin, dan aku adalah zat yang maha rahmat maha rahim. Fayukhraju minan nar, maka kemudian dikeluarkan daripada neraka, mithlu ahlil jannah, sejumlah orang-orang yang sudah masuk ke surga. Artinya orang-orang yang sudah di surga dan juga yang sudah di neraka. Yang di neraka ini kemudian dientas sebanyak jumlah manusia yang sudah masuk ke surga. Itu berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengherankan kalau ada orang, apalagi umat Nabi Muhammad ini, tidak dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sangat banyak yang dikeluarkan dari neraka seperti jumlah penduduk surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tajallallahu azza wa jalla lana yaumal qiyamah dhahikan, Allah bertajalli, akan menampakkan beliau Allah kepada kita di hari kiamat dalam keadaan tertawa, tersenyum. Fayaqulu, dan Allah berkata, absyiru ya ma'syaral muslimin, bergembiralah kalian wahai orang-orang Islam, fa innahu laisa minkum wahidun illa waqad ja'altu makanahu fin nari yahudiyan aw nasraniyan, sesungguhnya tidak ada seorang di antara orang Islam ini kecuali aku Allah telah menggantikan posisinya ada di neraka satu orang Yahudi atau orang Nasrani. Artinya selama orang itu masih meninggal dalam keadaan Islam, kalaupun dia masuk neraka, nanti akan digantikan posisinya oleh orang kafir, dan dia akan dientas dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkat rahmatnya Allah Subhanahu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha arhamu bi abdihil mu'min minal walidah asyafiqah bi waladiha, sesungguhnya Allah lebih rahmat, lebih kasih sayang terhadap hambanya yang beriman daripada seorang ibu yang menyayangi kepada anaknya. Ibu kepada anak itu luar biasa sayangnya, tidak ingin anaknya mendapatkan celaka, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih rahmat, lebih sayang kepada hambanya yang beriman untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghfirannallahu maghfiratan, benar-benar Allah akan memberikan ampunan, ya tatawalu laha iblisu raja'an tanalahu, yang sudah lama untuk mendapatkan maghfirah ini, ampunan Allah ini, iblis itu berharap memperolehnya. Artinya Allah benar-benar akan memberikan ampunan di akhirat itu kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mana iblis sendiri itu berharap mendapatkan daripada ampunan Allah ini. Karena begitu banyaknya Allah mengampuni makhluk hamba Allah di akhirat, yakni yaumal qiyamah, artinya di hari kiamat.
Wa iblisu la'anahullah la tanaluhu maghfiratullah bihalin. Dan sedangkan iblis itu tidak akan mendapatkan daripada ampunan Allah sama sekali. Li'anna minal qanitin, li'annahu, karena iblis itu termasuk orang-orang yang ditolak daripada ampunan Allah, al-ayisina min maghfiratillah wa rahmatihi, yang sudah terhalangi daripada ampunan Allah dan rahmat Allah. Wa huwa ra'sul musyrikin wa muqaddamahum, dan iblis itu adalah pemimpin orang-orang syirik dan yang mendahului mereka. Wa qad qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, tetapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Selain syirik, dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harramallahu alaihin nar. Siapa orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah, Allah mengharamkan dia daripada neraka. Dibebaskan daripada neraka, pasti akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin min tahtil arsy yaumal qiyamah, akan menyeru, memanggil seorang malaikat di bawah arsy-Nya Allah pada hari kiamat. Apa panggilannya? Ya ummat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad. Kita semua ini yang dipanggil, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma makana li kibalakum faqad wahabtuhu lakum. Allah atau yang memanggil ini berkata, adapun dosa-dosa yang ada antara aku dan kepada kalian, aku telah memberikan ampunan kepada kalian. Artinya dosa umat Nabi Muhammad ini kepada Allah langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baqiyatit tabi'at, tapi yang tersisa masih ada kesalahan-kesalahan allati bainakum, yang terjadi di antara kalian sesama umat Nabi Muhammad. Hanya dosa-dosa yang antara manusia dengan manusia yang belum diampuni oleh Allah. Fatawahabuha wadkhuluhal jannah birahmati, maka Allah memerintahkan, sudah kalian saling memaafkan saja dan kalian semua segera masuk ke surga Allah berkat rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mudahnya umat Nabi Muhammad ini, dosa yang kepada Allah langsung diampuni oleh Allah, dan dosa kepada sesama manusia itu masih diperintahkan untuk saling memaafkan. Halal bil halal, untuk segera masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa hadza akhiru ma auratna iradahu fi hadzal muallaf. Dan ini adalah terakhir, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, keterangan yang aku datangkan di dalam karangan ini, al-mubarak, yang penuh barakah insyaallah ta'ala, wal barakatu minallah, dan berkah itu adalah dari Allah, wal fadlu wal khairu biyadillah, keutamaan dan kekuasaan itu adalah dari Allah, kebaikan dari Allah. Wal amru kulluhu lillah, perkara itu segalanya untuk Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad abdillahi wa rasulih al-amin ala wahyihi wa tanzilih wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil hudatil muhtadin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Tamal kitab bihamdillah. Sudah tamat ini kitab dengan memuji kepada Allah wa aunihi dan pertolongan Allah wa husni taufiqihi dan bagusnya pertolongan Allah wa kanal faragh min imla'ihi. Selesai daripada menulis kitab ini bi Qurata yaumil ahad at-tasi' wal 20 di hari Ahad tanggal 27 min syahri Sya'ban, bulan Sya'ban, sanah ashrun wa mi'ah ba'dal alf, tahun 1110 minal hijrah, daripada hijrah, ala mahajiriha afdalus salah wa azkas salam walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Ihsanukal qadimu ya hannan ya mannan. Ihsanukal qadimu ya hannan ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.